for your dolly song has blown. Don't dare let her tremble for the way it should. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, guys? Kembali lagi bersama Lia di sini, tentunya akan menemani kalian selama bermenit-menit ke depan di coretan hari konspirasi teori dan horor story. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang tanda-tanda kalian sedang diikuti oleh makhluk halus. Apa aja tanda-tandanya? Sebelum itu jangan lupa untuk kalian yang baru datang ke channel ini untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan video-video dari aku tentunya. Oke guys, langsung aja kita masuki apa aja sih tanda-tandanya kalau kalian itu lagi diikutin sama makhluk halus. Jadi guys, ada beberapa tanda yang menandakan kalau kalian itu sedang diikuti oleh yang namanya makhluk halus. Tanda yang pertama jika kalian diikuti oleh makhluk halus adalah kalian merasa diperhatikan. Maksudnya di sini adalah, contohnya ketika kalian lagi di suatu tempat ataupun di dalam sebuah ruangan dan tiba-tiba kalian itu merasa diperhatikan. Padahal nggak ada siapa-siapa di sana dan hanya ada diri kalian aja. Dan gak hanya di tempat itu aja, tapi kalian juga merasa diperhatikannya sampai kepada kalian berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau contohnya, kalau di rumah, kalian itu merasa diperhatikan, contoh dari kamar kalian menuju ke kamar mandi, itu kalian merasa diperhatikan oleh seseorang, padahal gak ada, sampai kalian itu balik ke kamar kalian. Itu tandanya ada makhluk halus di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah, kalau ada makhluk halus yang ngikutin kalian, tandanya adalah suasana di sekitar kalian itu mendadak bisa berubah drastis suhunya. Yang tiba-tiba bisa jadi dingin banget atau kebalikannya, tiba-tiba bisa jadi panas banget. Karena makhluk halus itu bisa memberikan hawa yang secara sekaligus bersamaan, baik itu hawa dingin maupun hawa panas tadi. Maka nih, kalau kalian tiba-tiba ngerasa ada perubahan yang signifikan banget, kok tiba-tiba dari dingin ke panas gitu hawanya, atau dari panas ke dingin, itu bisa jadi tanda kalau makhluk halus ada di sekitar kalian, atau mereka ngikutin kalian. Karena mereka nggak hanya mengikuti juga sih, tapi mereka juga bisa memperhatikan kalian dari jauh juga. Tanda yang ketiga makhluk halus mengikuti kalian adalah kalian perhatikan reaksi hewan di sekitar kalian. Kenapa? Karena hewan dikenal lebih peka terhadap makhluk tak kasat mata. Jadi hewan-hewan di sekitar kita itu akan bereaksi seandainya memang ada makhluk halus di sekitar kita. Contohnya seperti anjing. Apabila ada makhluk halus, anjing itu akan menggonggong, dan menggonggongnya juga akan mengarah kepada kalian kalau memang kalian yang diikuti oleh suatu makhluk halus. Ataupun juga si anjing ini akan mengeluarkan suara yang kayak ketakutan ataupun merintih juga ketika melihat kalian. Karena yang dilihatnya adalah bukan kalian, tapi yang mengikuti di belakang kalian. Ciri yang keempat adalah kalian merasa disentuh ataupun kalian tidak sengaja merasa menyentuh sesuatu. Nah, jika kalian sudah merasakan hal ini, berarti tandanya ini udah masuk tahapan di mana makhluk halus itu sudah memiliki keinginan untuk membuat kamu itu sadar kalau mereka ada di sekitar kalian. Makanya mereka sengaja gitu melakukan kontak fisik dengan secara sengaja menyentuh kalian ataupun membuat kalian secara tidak sengaja menyentuh mereka. Kayak kita ngerasakan, aduh kayaknya aku nyentuh sesuatu deh, tapi nggak ada apa-apa. Atau kalian kayak ngerasa, oh kayaknya ada yang nyuil pundak aku deh, tapi ternyata setelah dilihat ke belakang nggak ada orang. Itu ciri makhluk halus ada di sekitar kalian. Atau bisa juga nih, kebetulan dia lagi lewat kan, dan kalian nggak sengaja kesenggol gitu ya. Dia lagi lewat, kalian nggak sengaja kesenggol itu makhluk halus, ataupun memang si makhluk halus ini mencoba menyadarkan kalian dengan menyentuh, kalian itu sadar kalau ada mereka di sana. Kemudian ciri yang kelima adalah merinding.
Ini adalah hal umum yang kita rasain ketika ada sesuatu yang nggak beres di sekitar kita. Karena kita kan juga ada kepekaan tersendiri ya, yang dimiliki oleh manusia. Manusia itu punya sixth sense kan, jadi ada yang kuat sixth sense-nya, ada yang enggak, ada yang lemah. Otomatis merinding jadi merupakan salah satu reaksi dari tubuh kita terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita. Sesuatu yang ganjil ya, kayak gitu. Dan merinding itu merupakan salah satu tanda dari kehadiran makhluk halus. Memang merinding ini bukan hal yang spesifik sih kalau itu menandakan kehadiran makhluk halus. Tapi kalau kalian itu tiba-tiba merinding dan merindingnya itu nggak biasa dari biasanya kalian rasain, itu mempertandakan kehadiran mereka. Kayak bisa aja nih kan, sekarang malam Jumat tiba-tiba bulu kuduk kalian itu berdiri dan juga suasana di sekitar kalian itu menjadi tegang ataupun mencengkam dan kalian ngerasa nggak nyaman berada di suatu tempat. Itu pertanda kedatangan sesosok makhluk halus di sekitar kita. Atau kalian kayak bisa ngerasain nih di malam Jumat ini tiba-tiba kayak ada orang di sebelah kalian, padahal nggak ada, kayak gitu tuh. Kemudian masuk ke ciri yang keenam adalah kalian merasa berat. Merasa berat di sini maksudnya adalah kayak kalian itu ngerasa berat, contoh di bagian punggung, kepala, ataupun di bagian kaki, kayak gitu tuh. Artinya bisa jadi nih ya, kalau kalian di bagian punggung itu merasa berat, kayaknya lain gitu ya, ada hawa-hawanya juga ya, baik panas ataupun dingin, dan punggung kalian merasa berat, itu otomatis berarti ada salah satu dari mereka yang bertopang pada diri kalian. Ataupun di kaki, itu artinya mereka kayak kayak pegangan gitu loh, jadi kayak nyeret-nyeret gitu sama kalian. Itu tanda kalau mereka ngikutin kalian kemana-mana, ada bersama kalian, ataupun bisa jadi di atas kepala kita tuh kalau kita ngerasa berat tadi, di pundak gitu contohnya kan, kayak gitu tuh. Kemudian ciri yang ketujuh adalah adanya wangi atau aroma ataupun bau-bauan yang aneh. Kayak yang pernah aku bahas di video sebelumnya, ada beberapa jenis bau mistik yang menandakan kedatangan makhluk halus. Baik itu bunga melati, kemenyan, kemudian kayak bau kabel gosong ataupun bau amis, itu mempertandakan kedatangan mereka. Pokoknya baunya itu kayak hal-hal yang jarang kalian cium deh, ataupun kayak bunga-bunga juga ya, kayak kembang, bobo kembang gitu, kayak yang kembangnya itu memang nggak biasa gitu, nggak pernah kalian nyium bau yang seperti itu, bau-bau yang tidak biasa intinya. Awas, hati-hati deh kalau ada di sekitar kalian, coba dicium-cium dulu malam ini, siapa tahu ada baunya. Kemudian yang kedelapan, cirinya adalah adanya suara aneh. Kayak suara aneh itu kita udah sering lihat ya, contoh kayak di jurnal Risa ataupun di DMS kayak gitu ya. Kalau ada suara aneh itu mereka memberikan tanda bahwa mereka ada di sana, hadir di sana ya. Kayak mungkin ada suara menangis di suatu rumah kosong, ataupun suara benda-benda jatuh, itu yang paling sering ya. Tiba-tiba ada benda jatuh aja, petak gitu kan. Itu menandakan kemunculan mereka di dekat kita. Ataupun kayak ada suara yang ngebisikin di telinga kita atau manggil-manggil kita dari kejauhan. Itu menandakan kalau mereka ingin kalian tahu keberadaan mereka di sekitar kita. Kemudian ciri yang kesembilan adalah adanya kejadian yang ganjil gitu setelah kalian mendatangi suatu tempat. Misalkan nih, kalian lagi di sekolah, ataupun juga contohnya aja kalian lagi di rumah, dan tiba-tiba kalian lewat gitu ya, ada meja gitu di rumah kan, terus ada tumpukan buku nih di atasnya. Dan tiba-tiba buku itu seketika kayak ambruk gitu kan, pada berjatuhan gitu kan, prak kayak gitu. Nah, bisa jadi nih, kalau nggak ada penyebab di sekitarnya, dan tiba-tiba itu jatuh sendiri aja, bisa jadi memang mereka ngikutin kalian. Dan lagi-lagi mengisyaratkan sebuah tanda kalau mereka ada di sekitar kalian, atau memang mengikuti kalian selama ini.
Kemudian ciri yang ke-10 adalah kalian bermimpi yang aneh atau bermimpi hantu lah ya. Jadi guys, makhluk halus itu bisa masuk ke dalam mimpi kita atau ke dalam alam bawah sadar kita. Karena kan mereka makhluk dimensi lain. Dan kalau kita bermimpi itu kita udah masuk ke dalam dimensi lain juga. Dan mereka biasanya kalau mau ketemu ataupun menunjukkan sesosok mereka itu seperti apa, mereka bisa masuk ke dalam mimpi kita tadi. Dan kenapa juga nih dia mau masuk ke dalam mimpi kita? Karena mereka itu biasanya mereka nggak bisa nih nunjukin diri mereka secara langsung kepada kalian. Otomatis salah satu cara agar kalian bisa ngelihat mereka secara langsung ataupun berkenalan secara langsung kepada mereka itu hanya dengan melewati mimpi. Karena mereka nggak bisa menyentuh fisik kalian, mungkin mereka nggak bisa komunikasi secara langsung, ya gimana cara langsung gitu ya. Ataupun mereka nggak bisa menampakkan diri sesosok mereka kepada kalian. Dan mereka memilih jalan bagaimana caranya itu adalah dengan memasuki mimpi kalian. Makanya kadang kalian itu suka mimpi hantu kan atau hal-hal lainnya. Bisa jadi itu adalah pertanda kalau mereka ingin menyadarkan kalian lagi akan keberadaan mereka. Kemudian ciri yang terakhir yang ke-11 adalah yang terakhir ini ya, yang udah paling high banget gitu ya. Mereka menampakkan sesosok mereka itu seperti apa, menampakkan wujud lah gitu ya. Jadi kalau tadi mereka nggak bisa menampakkan wujud, mereka masuk ke dalam mimpi. Kalau yang ini mereka memang menampakkan diri mereka, menampakkan kalau mereka itu sesosok yang seperti ini loh gitu. Contohnya nih, kalau kayak kalian nggak sengaja tiba-tiba di dalam kamar bangun tidur, kalian lihat ke atas lemari, ada sesosok yang wow gitu kan ya, yang nggak kalian sangka-sangka hadir di kamar kalian dan memperlihatkan dirinya, ternyata mereka adalah sesosok ini gitu ya kan, ada sesosok makhluk halus. Nah, tandanya mereka itu memang mengikuti kalian atau ada sesosok yang mengikuti kalian selama ini. Dan bisa jadi mereka memperlihatkan dirinya itu nggak secara utuh juga sama kalian. Kan tergantung diri kalian juga gitu ya, bisa ngelihatnya kan ya. Ataupun tergantung dari kekuatan dia juga gitu untuk mampu mewujudkan dirinya di hadapan manusia. Bisa jadi cuman kayak tangannya aja, rambutnya aja, atau kepalanya aja. Nggak utuh gitu, tapi kalian bisa ngelihat sosoknya gimana, jenisnya apa, itu bisa banget. Itu adalah tingkatan yang paling tertinggi yang bisa kita lihat dari ciri-ciri bahwa adanya kedatangan makhluk halus di sekitar kita. Gimana guys menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami hal-hal seperti ini? Kalau pernah, jangan lupa untuk komen di bawah dan share pengalaman kalian. Dan jangan lupa tetap waspada dimanapun kalian berada untuk selalu berdoa dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai di sini dulu video kali ini dan semoga kalian suka dan bermanfaat untuk kita semua. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tremble for the way it should, heart is cool.